ada 10 bab dengan 147 pasal. Lalu di batang tubuhnya itu ada 119 halaman. Jadi dengan diterbitkannya Per 11 ini pasti ada juga dong yang berubah ya Mas ya. Boleh nggak kira-kira apa aja tuh perubahannya? Pembetulan, jadi SPT pembetulannya menjadi lebih bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bijak semuanya, selamat datang di episode Bijak siang hari ini. Bincang Pajak Kanwil DJP Jakarta Utara. Sobat Bijak, bagaimana kabarnya siang hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan saya Rini dan rekan saya yang tidak kalah ganteng. Saya Fauzi. Oke, selamat siang Mas Fauzi. Gimana siang, kabarnya? Mbak Rini. Ya, selamat siang Mbak Rini ya. Selamat siang Sobat Bijak sekalian. Alhamdulillah kabar saya baik banget Mbak ya. Di dalam kondisi yang baik lah ya di tengah hiruk pikuk cuaca yang luar biasa. Semoga Sobat Bijak semua juga dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat aja ya keluarga. Ya. Nah, baik Sobat Bijak. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas terkait tata cara pelaporan pembetulan SPT massa. Jadi yang akan kita kupas ini terkait seluk-beluk pembetulan SPT massa di Per 11 tahun 2025 tentang ketentuan pelaporan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Jadi sebenarnya episode sebelumnya kita udah pernah bahas ya Mas Fauzi ya. Kan klasternya ada banyak banget ya Mbak ya. Betul, dulu kita bahas terkait dengan PPN. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan pembetulan SPT massa PPh pasal 21 dan SPT massa PPh unifikasi. Unifikasi ya, oke. Berarti kita lebih ini Mbak ya, lebih fokus gitu. Betul, ke pembetulan pasal 21 dan unifikasi. Mas Fauzi, kok tumben nih kita nggak bahas semuanya ya? Hanya terkait dengan SPT massa PPh pasal 21 dan unifikasi aja, kenapa nih? Ya, jadi begini Mbak, di Per 11 ini kan kita tahu sendiri ya, dia ada banyak sekali materinya di situ, kurang lebih ada 10 bab dengan 147 pasal, lalu di batang tubuhnya itu ada 119 halaman, dan lampirannya ada 1040 halaman. Jadi sepertinya kalau misalnya kita bahas sekaligus di satu kegiatan seperti ini, waktunya nggak akan cukup Mbak. Jadi kita mungkin kayak ada sesi break kayak gitu-gitu ya. Kalau langsung selesai wah nggak mungkin bisa. Juga, makanya kita klasterkan supaya lebih fokus gitu pembahasannya. Ya. Karena berapa tadi 119 halaman ya Mas ya? Banyak bener ya. Lampirannya 1000. Jadi kalau kebanyakan nih malah nggak fokus ya. Nggak fokus, nanti belum yang poin 1, poin 2, poin 3 beda-beda hal gitu. Nah, kita nanti jadi nggak fokus. Baik, makanya kali ini kita hanya sebatas terkait SPT massa pasal 21 dan unifikasinya aja ya. Nah, sebelum masuk ke intinya nih, boleh dong dijelasin sedikit nih Mas, apa latar belakang diterbitkannya peraturan Dirjen Pajak ini Mas? Ya, siap Mbak. Jadi kalau Per 11 PJ 2025 ini kan seperti yang sudah-sudah juga gitu. Pertimbangan utamanya itu sebenarnya adalah memberikan kepastian hukum yang pasti. Kemudian di situ ada motifnya untuk memudahkan dalam sisi administrasi, kemudian peningkatan pelayanan, dan tentu saja melaksanakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan yang lebih kita kenal dengan nama Cortex. Nah gitu. Jadi sebagaimana yang kita tahu juga bahwa sejak 1 Januari 2025 awal tahun ini Mbak ya, ini sudah Desember ya nggak terasa ya. DJP telah mengimplementasikan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau yang lebih kita kenal dengan istilah Cortex ya. Nah, dengan implementasi ini penerbitan bukti potong baik itu pasal 21 misalnya maupun unifikasi dapat dilakukan melalui Cortex itu gitu. Jadi terkait dengan laporan SPT-nya juga nanti dan
yang lainnya dengan menggunakan aplikasi Cortex ini. Nah, karena aturan terkait penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT yang sebelumnya belum mengakomodir perubahan tata cara penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT melalui Cortex, maka demi kepastian hukum diterbitkanlah Per 11 BC 2025 ini, Mbak. Kira-kira seperti itu. Nah, ya. Jadi secara Perdirjennya ini diterbitkannya untuk mengakomodir Cortex ya Mas ya? Iya, begitu. Jadi dengan diterbitkannya Per 11 ini pasti ada juga dong yang berubah ya Mas ya? Boleh nggak kira-kira apa aja tuh perubahannya? Baik, kita fokus ya di bahasan kali ini terkait pembetulan SPT masa pasal 21 dan unifikasi ya. Nah, khusus dengan laporan SPT PPh pasal 21, SPT masa ya, dan SPT masa PPh unifikasi, beberapa hal yang berubah diantaranya yang pertama, Mbak, dari media pelaporan elektroniknya jelas berubah ya. Dari sebelumnya kita melakukan kewajiban laporan itu melalui aplikasi DJP online, kemudian sekarang menjadi melalui Cortex, gitu ya. Kemudian yang kedua, ada juga penyederhanaan aplikasi dan formulir dengan digabungnya media pelaporan untuk instansi pemerintah maupun non instansi pemerintah. Jadi dulu kan kita ada aplikasi yang khusus untuk IP, kemudian ada yang non IP ya. Kita dipisah-pisah gitu, kalau sekarang jadi satu. Jadi satu nah, ya, kemudian digabung ya. Betul. Nah, kemudian untuk pembayaran pajaknya yang dipotong ataupun dipungut dapat dibayarkan dalam satu kode billing. Jadi kan misalnya kalau misal unifikasi gitu. Unifikasi kan ada beberapa jenis pajak itu. Jadi kalau yang dulu yang lama kita bikinnya kan per jenis pajak itu. Kalau pasal 22 itu kode jenis pajak dan setorannya apa, beda kan sama pasal 23 misalnya atau PPh final. Nah, sekarang di laporan SPT masa unifikasi misalnya itu untuk kurang bayar, semua jenis pajak itu kode billingnya diakomodir di satu kode billing. Jadi tidak banyak lagi seperti per itu. pasal ya, pasal 23, 4 ayat 2 gitu. Diharapkan lebih memudahkan untuk melakukan pengarsipannya. Kalau banyak kan lebih susah ya mengarsipan, nyari gitu. Misalnya diperiksa irjen gitu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pihak yang dipotong akan memperoleh notifikasi apabila pihak pemotong atau pemungut mengubah atau membatalkan bukti potong yang telah diterbitkan dan lain-lain. Jadi ketika misalnya Mbak Rini sebagai lawan transaksi yang dipungut atau dipotong, ketika pemungut atau pemotong dalam hal ini bendahara misalnya ya, melakukan perubahan bukti potong atau bukti pungut, maka akan muncul notifikasi di akunnya Mbak Rini. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, nah menarik ya Mas ya. Jadi kalau jadi terkait dengan pembetulan SPT sendiri itu kan apa saja yang berubah atau mungkin ada yang perlu diperhatikan nih Mas oleh sobat pajak. Kita ke SPT pasal 21 dulu ya. Oke, jadi SPT pasal 21 SPT masa ini ya merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan, kemudian pembuatan bukti potong dan penyetoran PPh pasal 21 dan atau pasal 26. Nah, gandengannya kalau pasal 21 kan pasal 26 ya, untuk penghasilan luar negeri. Nah, sesuai dengan hal tersebut berarti kewajiban pemotong terkait dengan PPh pasal 21 adalah membuat bukti potong. Tentu saja membuat bukti potong ya, karena kewajiban pemotong. Kemudian menyerahkan bukti potong itu kepada pihak yang dipotong dan melaporkannya dalam SPT masa PPh pasal 21-26. Gitu. Nah, kemudian kalau ternyata ada yang salah, wajib pajak pemotong memiliki hak atau kewajiban untuk melakukan pembatalan atau pembetulan bukti potong dan membetulkan juga di SPT PPh pasal 21 SPT masa yang telah disampaikan. Itu Mbak ya. Nah, kemudian catatannya adalah atas SPT yang belum dilakukan pemeriksaan atau buper ya, bukti permulaan, kemudian atas bukti potong dimaksud juga belum diajukan keberatan oleh wajib pajak atau diajukan tetapi dicabut oleh wajib pajak atau tidak dipertimbangkan oleh DJP dari pembetulan SPT tersebut, apabila ternyata mengakibatkan adanya pajak yang kurang disetor, maka wajib pajak pemotong harus melunasi pajak yang kurang disetor tersebut. Sedangkan kalau mengakibatkan pajak lebih disetor atau lebih bayar, maka atas kelebihannya tersebut akan dikompensasikan ke SPT masa PPh pasal 21 masa berikutnya tanpa harus berurutan. Nah, nanti ada ceritanya nih, Mbak. Kalau kelebihannya sendiri nih Mas, apakah bisa dimintakan pengembalian seperti SPT masa PPN? Restitusi misalnya ya, gitu. Restitusi atau pendahuluan ya. Pendahuluan, PPN pendahuluan.
Kalau SPT PPh pasal 21 ini kan unik Mbak ya. Kalau dari dulu kan memang untuk SPT masa PPh pasal 21 ini tidak bisa diminta restitusi atau pendahuluan gitu. Nah, kelebihan yang tercantum dalam SPT di PPh pasal 21 hanya bisa dilakukan kompensasi. Hanya kompensasi saja Mbak. Jadi restitusi, pendahuluan atau apalah itu. Yang intinya itu meminta kembali atas kelebihan pembayaran itu tidak dapat diminta, tapi bisa dilakukan kompensasi. Berarti fresh money itu nggak bisa ya? Betul, jadi diminta uangnya, oh saya lebih nih, diminta nggak bisa. Nah, kemudian atas kelebihan itu hanya bisa dikompensasi dan tidak bisa berurutan ke masa berikutnya, Mbak. Jadi nanti akan muncul di SPT normal yang belum dilaporkan setelah SPT pembetulan dilaporkan. Nah, sebagai contoh gini. Misalnya pada tanggal 26 April, PT ABC melaporkan pembetulan bukti potong PPh pasal 2126 yang dilakukan dengan pembetulan SPT masa PPh 21 masa Januari. Jadi dia di bulan April membetulkan masa Januari. Kemudian SPT masa Januari 2025 tersebut yang dilakukan pembetulan, jadi SPT pembetulannya menjadi lebih bayar senilai 250.000 misalnya. Nah, karena SPT masa Februari dan Maret sudah dilaporkan, maka nilai lebih bayar masa Januari tadi yang 250.000 itu akan muncul di SPT April, di SPT normalnya. Jadi dia akan muncul di SPT normal yang belum dilaporkan dan masanya tidak berurutan. Jadi Januari tidak melulu harus di Februari. Atau dia masa Februari, di Maret enggak. Tapi ketika sudah dilakukan pelaporan sebelumnya, maka dia akan langsung loncat ke masa berikutnya di SPT normalnya. Begitu, jadi Mbak. nggak bisa milih ya. Kalau dulu kan bisa milih nih Januari bisa ke Februari, sekarang enggak ya. Betul. Jadi tidak bisa memilih, nanti pembetulan lagi di masa berikutnya, pembetulan lagi di masa berikutnya. Nah, sebenarnya simplifikasi semacam ini yang kita harapkan juga supaya nanti WP juga lebih enak gitu loh dalam melakukan kewajiban pelaporannya gitu. Nah, kalau nih misalkan WP membetulkan SPT masa PPh pasal 21 tahun 2024 itu gimana, Mas? Nah, ini tanpa pajak sebelumnya berarti ya, pakai aplikasi lama ya. Nah, dalam hal terdapat kelebihan pemotongan pajak dari hasil pembetulan SPT masa PPh pasal 2126 sebelum masa pajak Desember 2024, maka kelebihannya tersebut akan dikompensasikan ke SPT masa PPh pasal 2126 masa pajak Desember. Ini kalau yang masanya sebelum Desember 2024 ya. Nah, untuk selanjutnya dapat dikompensasikan ke SPT masa PPh pasal 2126 masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan. Jadi ceritanya sama ini, Mbak. Jadi kalau misalnya tadi kan dia masa Januari ya yang di contoh pertama ya, maka dia bisa dikompen ke masa berikutnya tidak harus berurutan di laporan SPT normalnya. Begitu juga kalau misalnya masa Desember atau sebelum Desember. Kalau sebelum Desember dia akan dikompen ke masa Desember 2024 atau misalnya masa Desember itu bisa langsung dikompen ke masa di 2025 dan tidak harus berurutan. Ya, seperti itu. Contohnya misalkan gini ya, Mas ya. Ada LB di masa Oktober. Kemudian ada juga LB di masa November. Berarti plotnya itu semua dikumpulkannya di Desember 2024 gitu ya. Betul. Jadi kalau kemudian misalnya dari 2024 ini berarti dibawa lagi nih di tahun 2025. Kalau sekarang berarti pelaporan untuk masa November belum nih ya, kan masih harus dilakukannya di Desember nih. Betul. Berarti dibawanya langsung ya ke masa Desember, betul November sekali. ya. Iya betul, itu Mbak. Baik, Mas Fauzi. Nah, rupanya juga ada kode baru ya, Sobat Bijak ya, yaitu terkait dengan kode 21138. Ini untuk penyesuaian nilai kompensasi dari masa pajak sebelumnya. Nah, Mas Fauzi nih, kalau dari tadi kita bahas terkait pembetulan SPT masa pasal 21, jadi untuk pembetulan SPT masa unifikasi gimana nih ketentuannya nih, Mas? Nah, terkait hal ini ada yang beda, Mbak. Salah satunya di bagian pembetulan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran. Jadi kalau bicara terkait pembetulan SPT, pastinya kan kebanyakan itu erat kaitannya dengan pembetulan atau pembatalan bukti potong. Karena berdasarkan hal tersebut, maka SPT-nya kan harus dibetulkan, Mbak ya. Nah, pembetulan bukti potong dibuat dalam hal terdapat kekeliruan dalam pengisian atau adanya retro. Sedangkan pembatalan dilakukan dalam hal terdapat transaksi yang
dibatalkan atau nggak jadi gitu ya. Nah, kemudian pembetulan atau pembatalan dapat dilakukan dengan syarat yang pertama, DJP belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan buper atau bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT masa PPh unifikasi untuk masa pajak yang bersangkutan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bukti potong sebagaimana dimaksud belum diajukan keberatan atau sudah diajukan tetapi dicabut lagi oleh wajib pajak atau tidak dipertimbangkan oleh DJP. Kemudian yang terakhir adalah bukti pemotongan dan atau pemungutan PPh unifikasi tidak sedang dalam proses pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Ya, di PMK 81 ya itu ya. Ya. Nah, dari pembetulan atau pembatalan bukti potong tersebut, maka WP harus melakukan pembetulan SPT apabila pembetulan SPT ternyata mengakibatkan adanya pajak yang kurang disetor, maka wajib pajak harus menyetor pajak yang kurang disetor tersebut, Pak. Jadi misalnya sudah pembetulan terus ternyata mengakibatkan kurang bayar gitu, maka harus dibayar kembali atas kekurangannya tersebut. Sedangkan kalau mengakibatkan pajak lebih disetor, maka atas kelebihan penyetorannya tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang oleh wajib pajak dan tidak bisa diajukan kompensasi seperti pembetulan di SPT masa PPh pasal 21. Jadi begitu, Mbak. Nah, paham Mas. Jadi lengkap sekali ya pembahasan kita pada hari ini ya Mas. Jadi kalau pasal 21 tadi berarti dikompensasi, sedangkan unifikasi itu bisa dimintakan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai PMK 81. PMK 81 dan diajukannya melalui Kortex juga ya Mas. Melalui Kortex juga sekarang. Betul. Baik Sobat Bijak, karena waktu semakin siang, semoga apa yang kami bahas di siang hari ini dapat memberikan gambaran dan membantu Sobat Bijak untuk melakukan pelaporan pembetulan SPT masa PPh melalui Kortex per 11 tahun 2025. Ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum, kemudian kemudahan administrasi, kemudian meningkatkan pelayanan dan tentu saja melaksanakan pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan. Baik, terima kasih Mas Fauzi atas bahasannya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Sobat Bijak yang telah menyaksikan siaran Kanwil DJP Jakarta Utara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Kanwil DJP Jakarta Utara sehingga Sobat Bijak tidak ketinggalan informasi terbaru dan menarik mengenai peraturan perpajakan. Betul. Saya Rini dan saya Fauzi. Izin pamit dari episode kali ini. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.